Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, para pejuang CPNS. Baiklah, kali ini kita akan melanjutkan kembali materi kita mengenai materi dasar mudah menjawab soal hitung TIU CPNS bagian ke-7 teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang belum nonton part 1 sampai part 6-nya, silakan berkunjung di channel kami dan lihat videonya teman-teman ya, dan perhatikan baik-baik karena di sini kita akan membahas mengenai konsepnya teman-teman ya. Kalau teman-teman sudah paham konsepnya, maka segala bentuk jenis soal ya ketika berubah-ubah kalimatnya, maka teman-teman bisa memahaminya dan bisa menjawabnya dengan benar dan cepat ya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai persamaan dan pertidaksamaan teman-teman. Tapi untuk video kali ini kita akan nantinya buat dua part ya. Dan sekarang ini kita hanya membahas mengenai materi persamaan. Nah, tentu saja teman-teman semuanya mungkin pernah teman-teman menemukan sebuah persamaan yang dimana teman-teman disuruh untuk mencari nilai X-nya teman-teman ya. Nah, itu tidak salah lagi, itu adalah soal tentang persamaan teman-teman. Seperti apa persamaan itu? Persamaan adalah suatu pernyataan matematika ya. Kemudian dicantumkan dalam bentuk simbol teman-teman, dalam bentuk simbol ya, yang menyatakan bahwa ada dua hal yang persis sama, dan selalu saja persamaan itu ditulis dengan tanda sama dengan teman-teman ya. Jadi kalau ada seperti ini ya, variabel X tambah 3 sama dengan 5, maka ini adalah fix materi tentang atau soal tentang persamaan teman-teman. Nah, tentu saja di sini kita ingin mencari ya, kapan dikatakan ini sama. Kapan ini dikatakan sama? Ketika nilai X-nya sama dengan 2 teman-teman. 2 tambah 3 hasilnya 5. Ini maka terbukti di ruas kanan nilainya 5 ya. Nah, kemudian selanjutnya 2X tambah 3 sama dengan 5. Nah, ini apakah ini adalah sebuah persamaan? Kita akan cari, di mana ternyata untuk mencari apakah ini sebuah persamaan, maka kita ibaratkan apakah nilai X-nya sama dengan 1. Ternyata kalau nilai X-nya sama dengan 1, berarti 2 kali 1 tambah 3 sama dengan 5. Ternyata ruas kiri sama ruas kanan itu sama teman-teman ya. Jadi seperti ini untuk jenis-jenis soalnya teman-teman ya. Meskipun memang untuk contoh ini memang masih terlihat mudah ya. Nah, sekarang kita masuk pada contoh soal ya. Nah, pada contoh soal ini ya, yaitu jika diketahui 2X tambah 5 sama dengan 11, maka nilai X adalah, ini kita hanya mencari berapa nilai X-nya ya. Nah, di sini kita menemukan sebuah persamaan 2X tambah 5 sama dengan 11. Nah, bagaimana caranya? Kita akan melakukan sebuah penyelesaian di mana kita akan memindahkan salah satu atau bilangan bulat ya, yang dari kiri ke kanan ya. Ini kita akan pindahkan 5 ke sebelah ruas kanan ya. Berarti tersisa 2X sama dengan 11. Teman-teman di sini harus paham juga bagaimana cara melakukan pemindahan ini teman-teman. Dan tentu saja ketika yang tadinya positif 5 itu berpindah ke ruas kanan, maka dia akan berubah tanda menjadi minus, sehingga 11 dikurang 5 ya. Jadi kenapa minus? Karena ini tentu saja hukumnya kalau ada bilangan bulat yang kemudian berpindah ke ruas kiri ke kanan atau ruas kanan ke kiri, maka wajib untuk berubah tanda ya. Dimana ketika awalnya positif, maka ketika dia berpindah ke ruas kanan, maka dia menjadi negatif ya. Dan atau saja kalau dia awalnya minus 1, ketika dia berpindah ke kanan, maka dia akan menjadi positif 1 ya. Ini hanya terjadi ketika terdapat lebih dari satu variabel ya, satu bilangan bulat atau variabel. Nah, tentu saja minus 1 itu harusnya sama dengan minus 1 juga kan. Tapi karena di sini ada beberapa variabel, berarti 2X ya, kita tetapkan dia di ruas kiri, sehingga menghasilkan nilai 11 dikurang 5. 11 dikurang 5 itu maka nilainya adalah 6. Sehingga untuk mencari nilai X ya, maka kita sisa
pindahkan duanya ke bagian ruas kanan. Nah, kalau perkalian yang awalnya perkalian 2 kali X ya sama dengan 6, maka yang pada awalnya perkalian ya ketika dia berpindah dari ruas kiri ke ruas kanan ya, maka dia akan menjadi bilangan penyebut ya. Ya, di sini sudah menjadi pecahan ya, berarti 6/2 ya, 6/2. Jadi duanya ini berpindah ke bawah kalau dia perkalian ya. Nah, beda halnya kalau seperti ini. 1/2x sama dengan 6. Maka nilai x sama dengan, karena dia berangkat dari penyebut ya, maka ketika dia berpindah ke ruas kanan, maka tentu saja menjadi dia naik posisinya ya, berarti 2. Ini maksudnya 2 ini sebenarnya 2/1 ya. Nah, jadi kalau dia berpindah maka dia terbalik posisinya teman-teman. Yang tadinya di bawah itu akan ke atas ketika dia berpindah ruas teman-teman ya. Nah, sama halnya ini yang tadinya sebenarnya kalau nilai 2 ini memang sebenarnya bisa disebut juga 2/1. Ya, tentu saja mungkin teman-teman yang belum paham di sini silahkan nonton video saya tentang pecahan teman-teman ya. Nah, selanjutnya berarti nilai X sama dengan 6/2. 6/2 itu nilainya 3. Berarti ya, untuk pertanyaan di sini nilai X adalah, berarti nilai X-nya itu adalah 3. Selanjutnya, jika X sama dengan 2 dan Y sama dengan 3 dan Z sama dengan X kuadrat ditambah 2 kali X kali Y tambah Y kuadrat, maka berapa nilai X, Y, Z? Maksudnya ini nilai X, Y, Z yaitu X dikalikan dengan Y dikalikan dengan Z. Nah, tentu saja kalau kita tuliskan apa-apa saja yang diketahui, maka nilai X-nya sama dengan 2. Nilai Y-nya sama dengan 3. Nah, sekarang kalau kita ingin mencari perkalian 3 ini, ya ketiganya, maka kita harus dulu mencari berapa nilai Z-nya. Nah, untuk cara mencari nilai Z-nya, di sini kita sudah mendapatkan sebuah persamaan. Kalau ingin mendapatkan nilai Z, maka kita harus selesaikan persamaan ini ya. Nah, sekarang untuk persamaannya yaitu Z sama dengan X kuadrat ditambah 2 kali X kali Y ditambah Y kuadrat. Nah, tentu saja buat teman-teman semuanya, kalau kita ingin menyelesaikan persamaan ini ya, semisal kita masukkan satu persatu nilainya. Untuk X kuadrat yaitu 2 kuadrat ditambah 2 kali X ya, X-nya itu 2 dikali Y-nya itu tadi berapa? 3 ya. Kemudian ditambah Y 3 kuadrat. Nah, ini tentu saja teman-teman, kalau kita menggunakan cara seperti ini akan sangat lama teman-teman ya. Sehingga kita bisa menggunakan trik yang tentu saja sebelumnya kita sudah membahas mengenai triknya teman-teman ya. Nah, seperti apa triknya? Dimana sebelumnya kita sudah membahas mengenai faktorisasi bentuk aljabar ya. Pada faktorisasi bentuk aljabar tentu saja kita bisa menyederhanakan persamaan berikut ya. Nah, buat teman-teman semuanya yang belum tahu faktorisasi bentuk aljabar, maka silakan nonton di part 6 ya. Nah, kita langsung saja menyederhanakan. Untuk menyederhanakan persamaan ini, maka kita bisa menggunakan X ditambah Y kuadrat. Ini sudah lebih sederhana teman-teman. Sehingga untuk nilai Z-nya, nilai X itu kan 2, kemudian nilai Y itu 3, kemudian dipangkat 2 kan, sehingga kita mendapatkan 2 tambah 3 yaitu 5. 5 dipangkat 2 hasilnya adalah 25. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan nilai Z-nya yaitu 25. Nah, setelah itu kita cari berapa perkalian ini semua ya. Nah, untuk nilai X-nya 2, kemudian kita kali dengan Y-nya itu 3, kemudian kita kali dengan 25. Nah, hasilnya adalah 2 kali 3 6, kemudian kita kali 25, berarti 25 dikali 6 ya, 5 kali 6 30, kita sisakan 3, 6 kali 2 12, 12 tambah 3 berarti hasilnya adalah 15. Maka tentu saja jawaban akhirnya adalah 150. Jadi jawabannya adalah bagian D. Nah, selanjutnya kita akan jawab soal berikutnya ya, yaitu di sini
Himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat x kuadrat dikurang 5x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, di sini buat teman-teman semuanya, kalau ada bentuk soal seperti ini, maka tentu saja kita diharapkan untuk mencari ya berapa nilai x 1 dan berapa nilai x2 ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, di sini kita lihat persamaannya x kuadrat dikurang 5x ditambah 6. Maka tentu saja ini bisa kita menggunakan penyelesaian kembali, teman-teman. Kita gunakan penyelesaian menggunakan faktorisasi bentuk aljabar ya, teman-teman ya. Nah, di sini untuk faktorisasi bentuk aljabar tentu saja di sini kita bisa menyelesaikan, yaitu untuk persamaannya ya kita ibaratkan ya. Di sini kalau persamaannya seperti ini, maka kita bisa membuat sebuah persamaan seperti ini. Kita tuliskan ulang dulu, x kuadrat dikurang 5x ditambah dengan 6 ya sama dengan 0. Maka kita ingin mencari nilai x1 dan nilai x2-nya. Nah, pada persamaan ini kita bisa faktorkan persamaan ini menjadi x ya, x dikurang 2 kemudian dikali dengan x dikurang 3. Ini teman-teman ya, x dikurang 2 dikali x dikurang 3. Jadi kita bisa faktorisasi ya untuk persamaannya. Maka ketika kita mendapatkan ini teman-teman, kita bisa langsung saja menebak nantinya berapa nilai x-nya ya. Nah, kalau x dikurang 2 kali x kurang 3 ini sama dengan yang ini, berarti kita langsung bisa tentukan x-nya itu minus 2 kurang 2 sama dengan 0 ya. Kita buat pemisalan di sini, jika x kurang 2 sama dengan 0, berarti nilai x-nya sama dengan 2. Kemudian atau x dikurang 3 sama dengan 0, maka tentu saja nilai x-nya sama dengan positif 3 ya. Minus ini, minus 3 berpindah ke sebelah ruas kanan, berarti jadi positif 3. Berarti x1-nya 2, x2-nya 3. Maka jawaban yang benar di sini adalah bagian A. Jadi buat teman-teman semuanya, seperti inilah cara penyelesaian untuk materi persamaan. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan follow channel kami. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai materi pertidaksamaan. Terima kasih.